Oke, Mas Bro. Nah, kali ini kita akan mencoba sebuah materi. Nah, bahas materi mengenai fluida dinamis. Lebih spesifiknya ini adalah mengenai debit dan kontinuitas. Loh Mas, debit itu apa sih? Debit itu adalah banyaknya. Oh, kan gitu. Banyaknya zat. Nah, dalam hal ini kan fluida. Benar ya? Nah, yang mengalir. Loh, kan gitu ya. Nah, ini dalam tiap detik. No, kan gitu. Contohnya kamu nyemprotin selang, mancur, cur, kan volumenya berapa dalam tiap waktu. Loh, sehingga debit itu kalau dari keterangannya ini kan udah kelihatan. Banyaknya fluida itu kan menyatakan volume. Dalam tiap detik itu menyatakan waktu. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Volumenya meter kubik, T-nya harus detik. No, kan gitu. Tuh prinsipnya seperti itu. Nah, tapi gini deh, kalau misalkan saya punya selang, punya luasan tertentu, dan airnya masuk dengan kecepatan. Luas itu kan satuannya meter kuadrat, kecepatan satuannya meter per sekon. Sedangkan ini satuannya kan meter kubik per sekon. Nah, dari ini kan nanti bisa juga kita pakai debit. Meter kuadrat, meter per sekon, berarti kan dikalikan. Berarti debit itu boleh A kali V. Nah, kan itu berarti boleh ini. Boleh juga yang ini. Nah, itulah yang namanya debit. Nah, kan gitu ya. Mas, kalau pemanfaatannya gimana? Pemanfaatnya dalam yang namanya prinsip mengenai kontinuitas. Kontinuitas itu gimana? Jadi kalau misalkan saya punya yang namanya suatu selang dengan permukaan yang berbeda, kan itu, maka debitnya yang masuk dengan debitnya yang keluar itu pasti sama. Karena sama, maka ini kan jadi alirannya lebih cepat, kenceng. Kalau ini kan lebih lambat, sehingga nanti Q1 sama dengan Q2 atau A1V1 sama dengan A2 V2. Nah, kan gitu. Jadi tinggal pakai perbandingan aja. Maka inilah yang dipakai di dalam prinsip mengenai yang namanya kontinuitas. Nah, kan gitu ya. Nah, kalau misalkan, oke ya, misal. Nah, misal ini ada sebuah luasan misalkan 2 cm kuadrat yang di sebelah sini luasannya 0,5 cm kuadrat. Di sini kecepatannya misalkan 5 meter per sekon deh. Berarti kecepatannya yang di sini berapa? Kamu udah enak. Berarti nanti tinggal A1V1 sama dengan A2V2. A1-nya 2, V1-nya 5, A2-nya itu setengah. Kali V2 kan 4 kali 5. Berarti kecepatannya sekarang 20 meter per sekon, maka semburannya kan kencang sekali. Maka kalau prinsip kayak gini gimana? Dipakainya kalau dalam pompa air. Misalkan kamu punya pompa nih. Punya pompa air itu loh, pompa mesin air. Nah, ini misalkan pompa, nyedotnya diameternya yang gede. Nyedotnya diameternya yang gede. Nyedotnya gede. Banyak. Tapi begitu kalau kamu pengen semburannya itu kenceng, nah keluarnya dibikin agak kecil. Kan gitu. Itu contohnya. Jadi kan semburannya lebih kenceng karena debitnya yang masuk dengan debitnya yang keluar itu sama. Misal nyedotnya luasnya yang 5 cm kuadrat. Sini yang 4 cm kuadrat. Kan nanti semburannya udah lebih kenceng. Sedotannya kuat, semburannya kenceng. Kan gitu. Itulah prinsip mengenai kontinuitas. Itu ya. Nah, ini semoga bermanfaat buat kamu-kamu semuanya.